Halo semuanya, selamat sore, selamat datang dan terima kasih untuk teman-teman yang telah bergabung di acara webinar sore hari ini yang pastinya seru dan bermanfaat banget nih teman-teman. Sebelum kita mulai rangkaian acara hari ini, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu biar makin akrab nih sama teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Yolanda yang akan memandu untuk teman-teman di acara webinar hari ini. Baik, sore hari ini kita ngobrolin tentang topik apa sih? Nah, topiknya seru banget nih teman-teman dan aku yakin teman-teman semua dan juga aku akan dapat banyak insight di webinar kita hari ini. Jadi webinar sore hari ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang bagaimana sih cara membuat foto produk yang menarik buat bisnis kita supaya dilirik oleh calon customer. Mungkin mau cek ombak dulu ya semangatnya teman-teman hari ini. Yang sudah punya tokonya boleh di chat di kolom Zoom, sudah punya toko gitu teman-teman, boleh diramaikan di kolom chat Zoom. Baik, kalau seperti itu, karena topiknya menarik banget nih hari ini teman-teman, mungkin di antara teman-teman ada yang masih bingung gimana caranya biar foto produk kita tuh menarik dan beda dari penjual-penjual lainnya gitu ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa dapat jawaban di acara webinar hari ini. Nah, nggak ketinggalan di acara webinar hari ini, saya dari tim Gini langsung menghadirkan narasumber yang keren banget nih teman-teman. Kita akan belajar bareng-bareng langsung dari ahlinya yaitu Kak Maria, Head of Branding dari Foto Produk Katalog. Halo Kak Maria. Halo Kak Yolanda, hai semuanya, apa kabar? Alhamdulillah Kak, hari ini banyak nih yang sudah join sama kita walaupun cuacanya mendung-mendung gini, semoga teman-teman juga semangat ya belajar bareng-bareng. Oke, kalau seperti itu. Nah, teman-teman, sebelum kita mulai nih ke materi yang nantinya akan disampaikan oleh Kak Maria, saya ingin mengingatkan terlebih dahulu untuk teman-teman selama acara webinar berlangsung dimohon untuk mikrofonnya dipastikan dalam keadaan mute ya, sehingga acara hari ini dapat berlangsung dengan lancar. Teman-teman juga bisa mengajukan pertanyaan ya melalui kolom chat Zoom. Nanti kita akan pilih beberapa pertanyaan untuk kita bantu jawab di akhir sesi. Saya juga ingin menginformasikan bahwa ada diskon 50.000 dari tim foto produk katalog untuk para peserta webinar hari ini nih. Ada dapat special diskon dan juga ada special giveaway juga nih teman-teman dari foto produk katalog berupa layanan foto produk bersama dengan modelnya gratis dari tim foto produk katalog. Nah, kesempatan untuk giveaway tersebut berlaku untuk satu orang dengan pertanyaan terbaik di sesi Q&A. Jadi untuk teman-teman yang punya toko silahkan manfaatkan giveaway ini dengan baik. Tapi sebelumnya jangan lupa syaratnya teman-teman untuk follow dulu Instagram Gini di @gini_idn dan juga Instagramnya dari foto produk katalog @foto_produk_katalog. Lengkapnya bisa dilihat di kolom chat Zoom ya. Serta jangan lupa untuk mengisi kuesioner dari Gini yang ada di kolom chat Zoom juga. Baiklah, kalau seperti itu tidak perlu berlama-lama, kita langsung saja masuk ke sesi pemaparan yang akan dibawakan langsung oleh pembicara kita yaitu Kak Maria. Kak Maria sudah ready? Oke, ready, boleh. Silahkan. Ya, terima kasih Kak Yolanda. Oke, hai lagi semuanya. Aku izin share screen dulu ya. Oke, sebentar. Bentar ya. Oke. Nah, sesuai dengan judul kita hari ini, dari mata jatuh ke check out nih. Dari mata jatuh ke check out. Ini nanti kita bahas lebih lanjut, nanti kita bakal ngobrol-ngobrolin seputar digital marketing, terus ada marketingnya lah ya sedikit, kita recall lagi sedikit marketingnya itu sendiri itu apa gitu ya. Terus nanti aku bakal bahas juga sedikit tentang branding, dan pastinya nanti aku dan tim FPK bakal ngasih sedikit tips untuk membuat konten-konten visual atau foto produk yang mudah, yang simple, yang bisa dilakuin di mana aja, di rumah atau mungkin di tempat usahanya teman-teman semua yang ada di sini. Itu cuma pakai HP aja, nanti kita bakal kasih tipsnya ya. Oke, sebelumnya aku mau perkenalan lagi. Kenalin semuanya, nama aku Maria Taratasya. Di sini aku sebagai
perwakilan dari tim FPK, aku sebagai Head of Branding-nya tim FPK. Nah, apa sih FPK-nya itu sendiri? Mungkin banyak juga teman-teman yang belum tahu ya FPK itu di sini apa gitu ya. Nah, FPK-nya itu sendiri adalah sebuah jasa yang penyedia jasa fotografi dan videografi yang berfokus untuk mengasistensi para pengusaha di Indonesia, terutama untuk mempresentasikan produknya kepada calon pembeli dalam bentuk foto dan video yang berkualitas. Jadi simpelnya FPK itu adalah jasa pembuatan konten, jasa untuk membuat konten-konten visual dari mulai foto sampai video untuk para pengusaha tuh bisa lebih mudah mempresentasikan ataupun memperkenalkan produknya gitu. Nah, FPK-nya sendiri itu sebenarnya udah ada dari 2017 teman-teman, dari 2017, tapi dulu kita bukan jasa pembuatan konten. Dulu itu sebenarnya kita adalah jasa pembuatan website. Jadi kalau misalnya teman-teman dulu mau jualan gitu ya, jualannya tuh mau online, kalau dulu kan belum banyak ya marketplace gitu ya, belum banyak marketplace, mungkin ada tapi belum se-viral sekarang dan belum sebanyak sekarang, penggunanya juga masih kurang gitu ya di marketplace. Nah dulu kan lebih banyak orang-orang yang jualan online tuh di website. Nah FPK tuh ada untuk bikinin websitenya itu dulu, tapi seiring berjalannya waktu, dari klien-klien FPK, dari customer-nya FPK yang udah bikin website, ternyata banyak juga nih permintaan yang Kak bisa nggak ya nih bikinin konten produknya, fotoin produknya, bikinin video produknya, buat ngisi websitenya mereka gitu yang udah dibuat sama FPK. Terus akhirnya, oke deh kita coba bikinin kontennya, ternyata customer FPK-nya udah pada suka, akhirnya itu yang menjadi repeatable dan kita lanjutin nih sampai sekarang. Jadi kita bergeser sedikit, pindah haluan sedikit jadi jasa konten, tapi tetap dengan target market yang sama gitu. Nah, kenapa sih para pengusaha ini tuh butuh konten produk maupun mau itu video ataupun foto gitu? Kenapa konten visual tuh penting gitu ya buat jualan, buat mempresentasikan produk gitu? Nah, kenapa foto produk itu penting? Jawabannya adalah ini, visual leave a lasting impression. Ini maksudnya adalah visual itu memberikan kita kesan yang abadi gitu ya, yang jangka panjang gitu. Misalnya gini, kita kalau mau kenalan sama orang, kalau zaman sekarang kan udah digital banget ya, kita mau kenalan sama orang, kita cari dulu nih sosmednya apa gitu ya, kita cari foto-fotonya, video tentang orangnya gitu ya. Kita lihat tuh, kita stalk sosmednya gitu ya, sosial media di Instagram, di TikTok, Facebook, dan sebagainya gitu. Nah, setelah kita lihat foto-fotonya, setelah kita lihat semua tentang dia gitu ya, lewat konten-konten dia yang ada, itu kan kita pasti timbul kesan, oh orangnya cantik ya, oh orangnya seperti ini ya, gitu. Oh kepribadiannya periang ya, oh maskulin banget ya, gitu. Pasti kita ada terbesit kesan seperti itu kan ya, untuk pertama kali setelah lihat konten-konten yang orang ini buat. Nah itu berlaku juga di jualan kita gitu, di usaha kita, di produk, di pemasaran produk kita itu sangat berlaku gitu. Jadi orang-orang yang udah ngelihat konten-konten produk kita baik di sosial media ataupun di marketplace, itu kesan pertamanya ya lewat visual gitu, lewat foto produk, lewat video produk gitu, lewat konten visual produknya tadi. Dan foto produknya itu sendiri, visual produknya itu sendiri akan memberikan kesan yang berbeda dari setiap konten yang adanya, dan pasti akan selalu diingat sama customer-nya, akan selalu diingat sama calon customer-nya gitu. Nah contohnya ini adalah produk yang sama, dua produk ini sama, toko A dan toko B menjual produk yang sama, tapi disajikannya dengan konten yang berbeda. Meskipun produknya sama, harganya sama, tapi kalau misalnya kita lihat, ini ngasih kesan yang berbeda gitu ya. Misalnya, kalau aku disuruh milih, aku tentu bakal langsung pilih toko B, hanya dengan melihat fotonya. Karena kalau kita lihat dari visualnya aja, yang toko B, dia terlihat lebih, lebih niat gitu jualannya. Lebih niat, terus kayak terlihat produknya tuh ya udah bagus aja gitu ya, kualitasnya
terlihat lebih bagus dibandingkan foto yang sebelah sini gitu ya, sebelah kiri. Nah, terus yang ini juga sama. Apalagi kalau misalnya kita nampilinnya foto seperti ini kan jadi kelihatan ya jelas, bisa memberikan informasi yang jelas ke calon customer kita. Kalau misalnya digantung gini, oh ya udah gitu ya, produknya seperti ini gitu, model dressnya kayak gini. Tapi kalau misalnya kita nampilin fotonya seperti ini kan lebih kelihatan jelas kalau udah dipakai, bentuk produknya akan jadi seperti apa gitu ya, terlihatnya kayak gimana. Jadi visual produk juga bisa ngasih informasi lebih banyak kepada calon customer gitu. Nah, sekarang kita recall lagi nih tentang marketingnya sendiri. Marketing itu apa sih? Marketing itu adalah proses mengenalkan produk atau jasa agar diketahui oleh masyarakat, mulai dari pembuatan strategi hingga apa yang dirasakan oleh customer. Jadi simpelnya adalah marketing itu strategi dari awal, mulai mikirin gimana caranya orang kenal produk kita, sampai nantinya mereka benar-benar kenal dan tahu sama produk kita. Itu adalah proses marketing gitu, itu adalah marketing. Nah, lanjut lagi. Nah, ini ada beberapa contoh bentuk marketing di zaman dulu gitu ya, yang bukan zaman sekarang nih, kayak lewat banner. Ini pasti kita sering lihat dan mungkin sering digunain juga sama kita sampai sekarang. Nih, lewat banner, kita bikin booth di suatu event gitu ya, atau kita nyelipin iklan di radio, kita bagi-bagi voucher. Nah, tapi bukan berarti ini harus dihilangin zaman sekarang, karena zaman sekarang juga kita masih sering lihat ya bentuk-bentuk marketing yang seperti ini. Karena sebenarnya itu lebih works lagi kalau misalnya kita combine dengan bentuk-bentuk marketing zaman sekarang yang konsepnya tuh lebih digital, seperti ini. Seperti kita pasang iklannya tuh sekarang udah jarang yang di TV, kita lebih banyak pasang iklannya misalnya di sosmed nih, di ads di sosmed gitu ya, atau pakai email list, atau kita jualannya mungkin di marketplace gitu ya sekarang. Karena orang udah kebanyakan orang tuh pada beli-beli produk, beli-beli kebutuhan mereka tuh di marketplace gitu ya, karena lebih simple, lebih cepat juga. Kita tinggal duduk manis aja terus nanti barangnya datang. Atau bikin online store kayak website gitu-gitu. Atau mungkin kita bisa melibatkan affiliate orang-orang untuk mempromosikan produk kita gitu. Bisa juga kita menciptakan konten yang viral ataupun menyelipkan promosi produk kita lewat konten yang lagi tren gitu ya. Kita bisa masuk ke dalam sana. Lalu bisa juga endorse ke public figur yang udah terkenal, yang punya banyak massa, ataupun lewat forum, lewat komunitas yang ada gitu ya. Dari mulut ke mulut kita bisa menceritakan tentang kebutuhan kita, terus kita bisa mencari solusi di sana juga gitu, bisa sharing bareng teman-teman komunitas gitu, bisa sharing tentang usaha kita bareng komunitas gitu. Nah, lalu karena zaman sekarang itu semuanya udah serba digital, itu pastinya harus kita manfaatkan dengan semaksimal mungkin. Nah, karena digital marketing kan itu adalah pemasaran produk atau layanan menggunakan teknologi digital ya, terutama lewat internet, tapi termasuk juga ponsel, iklan bergambar, dan media digital lainnya. Pokoknya digital marketing itu adalah kita memanfaatkan semua benda, semua media yang bisa memberikan informasi kepada kita dimanapun kita berada gitu. Itu adalah digital marketing. Kita bisa memasarkan produk kita lewat media-media yang bisa memberikan kita informasi dimanapun kita berada gitu. Nah, terus kenapa kita harus pakai digital marketing? Mungkin teman-teman di sini yang udah punya usaha atau mungkin bahkan udah mulai menerapkan digital marketing, ada yang tahu nggak kenapa sih kita tuh harus pakai digital marketing gitu? Keuntungannya apa aja? Yuk boleh sharing di kolom chatnya. Oke, ada yang udah mulai jawab ternyata ya. Naikin awareness, ya betul, setuju. Ayo, ada lagi yang tahu kenapa? Boleh sharing-sharing? Sebelum nanti aku
kasih lihat banyak keuntungannya, lebih tertarget. Bener banget Kak Jeffrey Nugraha. Oh ini Kak Jeffrey yang kemarin ikut webinar juga ya. Ikut lagi. Halo Kak Jeffrey. Ayo yang lain ada yang tahu nggak nih? Selain naikin awareness dan lebih tertarget. Memperluas pasar, low cost. Ya, setuju banget. Nah, semua jawaban-jawaban kakak tadi kayaknya ada ya di sini. Ada nih jawaban-jawaban teman-teman ada di sini. Kurang lebih, ini ada 10 fakta brutal digital marketing. Keuntungan digital marketing, kenapa sih gitu ya? Kalau misalnya kita pakai digital marketing tuh apa sih untungnya buat kita gitu. Nah, kurang lebih inilah jawaban-jawabannya. Murah udah pasti murah. Kita mau promosi, kita mau posting, itu kan gratis ya, nggak perlu bayar apapun gitu. Mudah juga kita karena sekarang semuanya udah serba digital, udah banyak orang yang paham, kita pasti lebih mudah untuk menjalankannya gitu ya. Tertarget juga udah pasti kita bisa menargetkan siapa aja nih, misalnya kalau bikin iklan siapa aja yang mau kita tunjukin nih iklannya, kita perlihatkan iklannya, kita bisa targetin domisilinya mana, usianya dari berapa sampai berapa, jenis kelaminnya pria atau wanita, itu bisa kita targetkan di situ. Jangkauannya jelas lebih luas, lalu lebih fleksibel, terukur, efektif, tren, sesuai dengan kebutuhan, dan scalable. Nah, dari semua fakta brutal ini, dari 10 keuntungan ini, menurut aku yang paling penting dan paling paling ngaruh ke marketing kita adalah terukur dan scalable. Ini maksudnya adalah kalau misalnya kita bagi-bagi brosur gitu ya, kita pakai bentuk marketing yang dulu, yang bentuknya fisik. Kita kan nggak tahu ya kita bagiin ke siapa aja, karena itu random banget. Terus kita nggak tahu nih orang-orang yang tertarik dan notice brosur yang kita bagiin tuh siapa aja, berapa orang, kita nggak punya data sama sekali. Itu. Karena kita ya udah orang lewat kita bagiin, ya udah gitu ya maksudnya. Tapi kalau misalnya kita pakai digital marketing, kita bisa dapat data itu. Misalnya kita posting Instagram, mau feeds, mau reels. Kalau misalnya kita udah posting, udah kita bikin konten, kita upload nih beberapa, kita kan pasti dapat laporan insight-nya ya dari Instagram. Itu ada laporan insight-nya, ada datanya, orang tuh lebih suka konten yang mana ya, yang mana yang paling banyak like-nya, yang mana yang paling banyak save-nya gitu, yang paling banyak di-save sama orang-orang. Nah, kalau kita udah dapat data itu, kita bisa scale itu, kita bisa maksimalin itu dari data yang ada gitu. Mana yang bagus, oh ya udah kita bikin aja gitu, kita maksimalin, kita banyak bikin konten-konten yang insight-nya bagus tadi, kurang lebih seperti itu. Nah, lanjut lagi kita ke branding nih, kita udah pindah ke branding. Branding itu adalah nyawa, nilai, karakter, ciri khas dari sebuah bisnis. Misalnya gini, ada beberapa produk yang sama dijual oleh all shop yang berbeda. Produknya sama, all shop-nya beda-beda nih. Pasti teman-teman sering lihat cara jualannya itu berbeda, dari konten-konten visualnya itu berbeda, dari tampilannya segala macamnya itu berbeda. Nah, itu adalah berhubungan dengan branding. Mereka punya branding yang berbeda-beda. Mereka punya karakter, punya nyawa, punya nilai, punya ciri khas yang berbeda-beda gitu. Nah, teman-teman juga harus pastiin kalau misalnya usaha teman-teman, bisnis teman-teman itu punya nyawanya sendiri, punya karakternya sendiri yang mau ditonjolin ke orang-orang gitu, ke calon customer-nya. Nah, lalu seberapa penting brand awareness gitu ya? Seberapa penting kita ningkatin brand awareness kita? Sengaruh apa sih brand awareness kita buat usaha kita? Yang pertama adalah menciptakan kesadaran masyarakat tentang sebuah brand atau merek usaha kita. Ini contohnya gini nih.
Misalnya kita nonton iklan tentang marketplace deh. Kita nonton iklan tentang marketplace, tentang e-commerce gitu ya, tentang e-commerce. Kalau misalnya kontennya itu dominan warnanya oranye nih, itu pasti kita udah ngeh dong, oh ini iklan Shopee nih gitu ya. Tapi kalau misalnya kita lihat iklannya yang dominan warnanya hijau-hijau, ini pasti Tokopedia, pasti pada ngeh kayak gitu kan. Nah, kurang lebih konsepnya seperti itu. Jadi ini adalah menciptakan kesadaran masyarakat ini, maksudnya kita bisa bikin masyarakat tuh inget loh sama produk kita, sama brand kita, walaupun hanya dengan warna gitu, walaupun hanya dengan mereka melihat warna. Kayak tadi oranye, oh berarti Shopee, hijau, oh berarti Tokopedia, kurang lebih seperti itu. Lalu yang kedua, menarik calon customer baru dan meningkatkan penjualan. Ini udah pasti ya, semakin kuat brand awareness kita, semakin luas brand awareness kita, itu pasti lebih banyak orang juga yang tahu tentang brand kita, tentang usaha kita. Nah, lalu gimana cara membangun brand awareness tadi? Jawabannya yang paling cepat, gampang, paling efektif menurut aku dan tim FPK adalah be visible. Maksudnya be visible adalah brand kakak, usaha kakak harus hadir dimanapun target pasarnya berada. Misalnya kayak sekarang orang-orang udah beli produknya tuh udah nggak ke toko offline lagi, udah nggak ke pasar, udah nggak ke butik gitu ya. Tapi belinya tuh di marketplace gitu, di marketplace. Ya udah, kenapa enggak kita ada di marketplace juga buat jualan? Kenapa kita harus bertahan di offline store gitu ya? Padahal target market kita nggak ada di situ, pasar kita nggak banyak di situ. Ya udah, kita akhirnya kenapa enggak kita mencoba untuk mendatangi pasar kita dimanapun mereka berada, kita ikutin aja gitu ya. Mereka ada di marketplace mana banyaknya, ya udah kita jualan di situ. Kalau perlu mungkin kita bisa tuh pakai semua marketplace yang ada, karena sekarang kan marketplace juga target pasarnya beda-beda ya. Kalau misalnya kita mau menjangkau pasar yang lebih luas, bisa juga kita menggunakan semua marketplace itu. Kalau misalnya pusing mau ngurusin marketplace, kebanyakan segala macam ribet bla bla bla, bisa tuh pakai gini untuk ngehandle-nya biar nggak usah pusing-pusing gitu ya, biar nggak usah buang-buang waktu, bisa tuh pakai Gini untuk ngehandle-nya. Nah, lanjut lagi kita masuk ke strategi marketing funneling nih. Sesuai dengan artinya, sesuai dengan bentuknya, marketing itu adalah corong ya, teman-teman. Corong yang sisi atasnya lebih luas, semakin ke dalam, semakin mengerucut nih. Nah, di strategi marketing funneling ini, di funneling ini ada 3 tahap, ada 3 bagian. Yang atas, yang pertama itu namanya ada top of the funnel. Top of the funnel ini adalah tempatnya kita memperkenalkan, tempatnya kita meningkatkan brand awareness kita tadi kepada orang-orang baru gitu. Pokoknya kita narik orang deh di sini. Di atas ini adalah tahapan untuk narik-narik orang deh gitu. Biar mereka tuh semakin tertarik ke kita, biar mereka tuh kepo gitu. Kepo sama usaha kita. Ini usaha apa sih? Mereka jual apa sih gitu. Nah, setelah dari tahap TOFU ini, semakin ke bawah ada tahap MOFU, middle of the funnel. Nah, ini adalah tempatnya kita memberikan detail-detail informasi yang lebih lengkap, yang lebih jelas mengenai produk kita. Pokoknya ini tuh adalah bisa dibilang sesi ini kali ya, sesi tanya jawab gitu antara customer dan kita. Mereka pokoknya difokuskan untuk mereka tuh dapat informasi lebih tentang produk kita, tentang usaha kita. Kayak misalnya, ini bahannya apa ya, bahan produknya apa ya, gitu. Ini dikirim dari mana, gitu. Ada warna apa aja, kualitasnya bagus gak, premium gak, gitu. Itu difokuskan di tahap ini. Lalu semakin ke bawah itu ada BOFU, bottom of the funnel. Nah, itu adalah tempatnya customer transaksi sama kita. Deal-dealannya tuh di sini. Ini goals-nya adalah ke sini. Jadi dari atas orang udah diperkenalkan, semakin kita giring ke bawah biar mereka lebih tahu detail tentang produk kita. Goals-nya adalah di bawah sini. Goals-nya di bawah sini ada BOFU, tempatnya mereka transaksi gitu.
Nah, ini contoh top of the funnel. Gimana caranya kita bisa manfaatin sosmed kalau zaman sekarang ya, karena orang-orang udah pada main sosmed zaman sekarang. Nah, ini aku ambil contoh dari Instagramnya klien-kliennya tim FPK yang udah dari dulu banget foto di FPK, udah pakai konten visualnya untuk menarik orang-orang baru gitu ya, menarik pasar baru biar kepo sama usaha mereka. Nah, kalau di middle of the funnel itu kita bisa manfaatkan marketplace. Sebenarnya nggak hanya marketplace aja. Teman-teman juga kalau misalnya mau menerapkan di WhatsApp gitu ya, untuk mereka tahu lebih banyak tentang produknya itu juga boleh. Tapi ini aku ambil contohnya di marketplace ya. Itu kan kalau di marketplace kita bisa ngasih tahu harganya, kita bisa kasih tahu detail produknya di deskripsi gitu ya. Terus kita bisa ngasih tahu lebih lengkap tentang warna-warna produknya atau serian-serian produknya, itu bisa di marketplace seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini ya kalau di marketplace. Lebih lengkap informasi-informasi yang disampaikan. Beda dengan Tofu. Kalau di Tofu kan kita hanya memperkenalkan aja. Nah, untuk detailnya kita bisa arahkan ke marketplace atau ke media-media lain gitu. Nah, sekarang ini aku mau share sedikit tips teknik foto simpel gimana kita bisa bikin visual produk yang oke, yang menarik, cuman pakai handphone aja, nggak usah yang ribet-ribet pakai kamera profesional ataupun lighting profesional. Tapi kalau misalnya memang ada, silakan digunakan. Nah, ini tahap yang pertama. Ini kemarin tim FPK udah bikinin ya. Contoh-contohnya udah dipraktekin. Yang pertama adalah menentukan tema. Menentukan tema ini nggak hanya sekedar oke, aku mau minimalis aja gitu. Nggak bisa serandom itu gitu. Tema yang kita ambil sebisa mungkin kita sesuaikan sama branding kita, branding usaha kita, disesuaikan sama target pasar kita dan juga produk kita. Produk kitanya apa? Target pasarnya kita siapa? Branding kita gimana gitu ke customer-nya kita. Contohnya gini, kalau dulu produk-produk anak itu kan biasanya di fotonya ya udah gitu ya, konsepnya yang penting lucu aja, yang penting warna-warni, pakai properti anak gitu ya. Tapi kalau sekarang di FPK banyak banget klien-klien customer yang kirim produk anak, tapi request temanya tuh agak beda gitu, agak beda. Contohnya ada dua macam klien nih, Yang satu target pasarnya tuh A ke B. Yang kedua, target pasarnya C ke D. Itu kan udah beda ya dari target pasarnya. Produknya sama. Nah, untuk klien FPK, customer FPK yang target pasarnya A ke B, itu mereka kebanyakan suka foto dengan warna-warna yang soft, yang pastel, ataupun yang earth tone gitu. Tapi kalau misalnya yang target marketnya C ke D, itu mereka cenderung lebih suka foto dengan warna-warna yang nyala, gitu ya, yang bold, yang agak gondreng lah gitu ya. Nah, itu harus disesuaikan dengan 3 tadi temanya. Brandingnya bagaimana, target marketnya siapa, lalu yang terakhir tadi produknya apa gitu. Lalu biar gak gampang mentok nih, biar gak gampang bingung, aduh digimanain lagi ya fotonya, aduh temanya harus gimana lagi ya gitu. Kalau tim FPK biasanya tuh setelah dapat tema nih yang sesuai sama 3 hal tadi yang aku sebutin, kita pikirin lagi, ini produknya lagi apa ya, ini produknya lagi di mana ya gitu. Jadi kita pikirin lagi hal-hal yang dekat sama keseharian kita. Contohnya kayak gini. Nanti aku kasih contoh di hasilnya ya. Nah, lalu setelah dapat tema yang bagus, tema yang sesuai, kita tentuin tuh tempatnya di mana. Kalau misalnya tim FPK tuh lebih suka milih tempat-tempatnya tuh yang banyak masuk cahaya. Kalau untuk tanpa lighting ya, itu banyak masuk cahaya. Lalu pemilihan waktu cahayanya juga harus diperhatikan. Kalau tim FPK lebih suka pilih waktu yang cahaya itu stabil, itu biasanya pagi ataupun sore. Biasa pagi atau sore.
Kalau misalnya jam 12 siang itu yang masih terik, itu kurang bagus untuk difoto karena terlalu banyak shadow, terlalu banyak bayangan yang masuk dan cahaya tuh cenderung nggak stabil gitu. Nah, lalu yang 3, setelah tema dapat tempat, ya udah akhirnya tahap terakhirnya kita pilih tuh properti-propertinya mau apa aja gitu ya. Kita bisa manfaatin barang-barang di sekitar kita, barang-barang yang ada di rumah gitu ya. Ini juga disesuaikan dengan temanya tadi dan juga produknya apa gitu. Kalau temanya mau yang rustic, boleh nih pilih yang coklat-coklat kayak gini atau bunga-bunga kering gini. Atau misalnya kakaknya ada kain putih nih, kain putih, spray atau gorden, itu bisa dimanfaatin kok. Itu bisa dimanfaatin aja. Terus kalau misalnya produknya makanan, bisa tuh pakai piring-piring ada di rumah yang bagus-bagus, yang lucu-lucu gitu ya. Bisa diambilin dulu, dipilihin dulu untuk jadi properti. Nah, kurang lebih ini contoh hasilnya. Ini contoh hasil yang tadi kita foto di balkon, di tempat yang balkon. Nah, ini contohnya untuk produk fashion, produk gamis ya. Untuk produk fashion itu wajib banget dirapihin dulu, wajib banget di steam dulu, disetrika dulu, biar produknya kelihatan cantik dan rapih dan bersih kayak gini. Karena kalau misalnya kita fotonya udah bagus nih, temanya udah bagus, tapi produknya kusut, kan jadinya agak sedikit mengganggu ya, jadi kurang kelihatan cantik gitu. Dan itu juga ngaruh ke branding usaha kita. Kalau misalnya produknya bersih, produknya rapi, kan branding ke usaha kita juga bagus gitu ya. Orang dapat kesannya tuh yang menarik, yang bagus gitu, yang diinget tuh bagus gitu. Nah ini dalam satu tatanan gini juga kita bisa bisa ngambil 3 foto sekaligus nih, walaupun dalam satu tatanan ini. Yang pertama ini kita bisa ngeliatin warnanya ada apa aja, terus model bajunya seperti apa gitu ya, model keseluruhannya. Terus kalau misalnya di produknya ada aksen-aksen yang bagus atau ada hal-hal yang mau ditonjolin, bisa diambil detailnya seperti ini. Nah, kayak gini. Nah, kalau yang ini yang seperti aku bilang tadi, biar gak mentok nih, harus diapain lagi fotonya biar gak bingung, biar lebih bervariatif. Ini kita bisa manfaatin hal-hal yang ada sering kita lakuin gitu, yang deket sama kita. Ini ceritanya kayak ada 3 baju, aku mau pilih yang mana ya? Oh, aku mau pilih yang biru deh. Itu kenapa ada tangan peraga yang ngambil baju yang warna biru ini, produk yang warna biru ini gitu. Itu bisa dijadikan referensi konsep gitu ya. Nah, terus ini untuk produk hijab juga sama, harus dirapihin dulu, di steam dulu biar cantik, biar rapi gitu. Nah, ini kalau misalnya ini juga sama nih, ini ada gambarnya tuh lebih bercerita gitu ya. Kalau misalnya teman-teman konsepnya ada menyelipkan sesuatu hal yang dekat dengan keseharian kita, kayak misalnya ini adalah produk hijab yang biasa digunain para cewek-cewek untuk pergi gitu, mau ke kondangan, mau pergi kemana, hangout segala macam, biasanya pakai ini nih. Kenapa? Karena di sini ada brush, di sini ada lipstick, ada parfum, ada handphone. Ini kan starter pack orang cewek-cewek kalau mau pergi gitu ya, pasti pakai makeup dulu, pasti bawa handphone, pakai parfum gitu biar wangi. Terus dari 3 ini ya yang dipilih yang mana, yang diambil yang mana? Oh, yang merah gitu. Jadi kalau misalnya kita konsepnya, temanya menyelipkan hal-hal yang dekat dengan keseharian kita, itu akan lebih terasa dekat dan bercerita. Konten visual yang kita sajikan tuh akan lebih bercerita gitu, punya ceritanya sendiri gitu. Nah, ini yang contoh produk sepatu ya, produk flat shoes. Nih, bisa juga pakai model peraga seperti ini biar lebih kelihatan bentuknya gitu. Kalau dari paket cantiknya seperti apa, itu bisa seperti ini. Nah, ini untuk produk makanan. Ini semuanya kemarin kita ambil pakai handphone. Nah, ini juga punya ceritanya sendiri. Ini ceritanya ya udah snack, lagi santai, baca buku, main handphone gitu ya, sambil nyemil-nyemil, udah dibuka kayak gitu. Nah, ini juga produk Lego. Ini juga dibuka pakai handphone. Ini ceritanya, oh Lego juga bagus kok. Kita mau nyampein kalau Lego tuh bagus jadi pajangan di meja gitu ya. Makanya kita simpen di meja biar memperlihatkan kalau Legonya tuh bagus loh buat dipajang di meja gitu ya.
ini adalah contoh hasil produk fashionnya FPK. Ini udah kita foto pakai kamera profesional, pakai lighting profesional di studio juga ya. Udah bukan pakai handphone lagi. Ada yang bareng model dan produknya aja seperti ini. Nah, ini yang seperti aku bilang tadi, sekarang tuh banyak banget yang target pasarnya A ke B, fotonya tuh pakai tema-tema earth tone seperti ini. Produk anak pun di fotonya seperti ini, meskipun pakai properti anak ya, biar kelihatan lucu gitu. Nah, ini juga produk-produk non fashion. Ini yang bareng model nih, ini bareng modelnya. Nah, kalau misalnya bareng model, sebenarnya kita bakal lebih mudah untuk mempresentasikan produk kita, untuk memperkenalkan produk kita. Produk kita itu gimana sih keseluruhannya, produk kita itu keunggulannya apa sih, kegunaannya apa sih gitu. Misalnya kayak gini, dari pose modelnya itu bisa memberikan informasi yang lebih gitu ke customer. Kayak ini produknya Piyama Fashion. Kalau misalnya kita lihat pose-pose modelnya dan properti-properti yang digunakan, ini kita udah langsung tahu, oh ini produknya Piyama. Ada pose yang lagi tiduran, ada pose yang bangun tidur, ini pose yang pegang bantal. Itu kita udah dapat informasi yang banyak gitu ya dari situ. Lanjut lagi, ini juga bareng model. Nah, kalau ini untuk produk non fashion. Nah, ini juga nih bisa kesan-kesan dari produknya, itu maksud dari produknya bisa disampaikan lewat visualnya seperti ini. Nah, seperti yang aku bilang tadi, pose-posenya itu bisa mendeskripsikan gitu ya, mendeskripsikan produknya. Mulai dari OOTD-nya, pose-posenya. Kalau ini produknya olahraga kan berarti yang pose-pose dan outfitnya tuh harus sporty kan ya. Nggak mungkin dong outfitnya tuh pakai dress panjang terus bawa raket atau bola basket gitu kan, nggak mungkin ya. Nah, beda dengan produk-produk yang nuansanya lebih islami, yang lebih soft seperti ini gitu ya. Posenya yang anggun, tema yang digunakannya juga yang lebih kalem gitu. Nah, ini juga ada produk non fashion. Kita sebenarnya banyak ya produk non fashion, karena di FPK itu sebenarnya semua produk itu bisa difoto di FPK. Nah, ini adalah salah satu contoh kenapa aku tadi bilang foto produk itu, konten visual itu ngaruh banget ke branding dari produk teman-teman semua di sini. Karena dari produk yang ini aja kita bisa kelihatan ya, ini adalah lap biasa, sebenarnya lap biasa yang mungkin kita sering temuin di pasar gitu ya. Kita sering beli di pasar yang mungkin harganya hanya 15.003 gitu ya. Harganya tuh terjangkau. Tapi kalau misalnya kita jual produk lap ini dengan foto yang seperti ini kan value-nya jadi bertambah. Jadi lebih kelihatan mahal, lebih kelihatan kualitasnya lebih terlihat bagus di sini. Gitu. Jadi itu kenapa foto produk sangat berpengaruh, karena bisa meningkatkan value produknya juga gitu. Nah, sekian deh dari aku. Terima kasih semuanya. Terima kasih Kak Yolanda. Baik, terima kasih Kak Maria untuk materinya, menarik banget ya teman-teman. Semoga bisa membantu menambahkan insight teman-teman semua untuk bikin foto produk yang menarik tuh kayak gimana ya, dan bikin customernya bisa langsung lirik untuk membeli produknya. Nah, sekarang saya akan lanjut nih ke sesi selanjutnya teman-teman, karena tadi Kak Maria sudah menjelaskan bagaimana cara membuat produk fotonya tuh semenarik mungkin. Nah, sekarang saya mau menjelaskan terkait bagaimana cara atur tokonya. Nah, tadi kan sudah dijelaskan terkait produknya ya, foto produknya, karena kan foto produk salah satu penilaian performa toko. Nah, mungkin sekarang saya pengen menginfokan teman-teman terkait produk Genie yang membantu meningkatkan lagi nih performa toko teman-teman gitu. Saya share screen sebentar. Baik. Nah, saya mau kenalin sebentar nih ke teman-teman terkait Genie ERP.
Nah, kenalan dulu ya sama Gini. Jadi Gini itu apa sih? Nah, Gini ini adalah suatu sistem yang bisa membantu teman-teman penjual untuk mempermudah aktivitas bisnisnya. Nah, sekedar informasi untuk Gini ini kita sudah start dari akhir tahun 2019 bermula di Indonesia, dan sekarang kita sudah berkembang di beberapa negara yang ada di Asia Pasifik gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman lihat nih adalah jumlah data dari pengguna kita. Nah, kenapa kok merchant aktifnya lebih banyak dari toko aktif gitu ya? Karena ada beberapa merchant kita atau misal sebutannya seller, ada beberapa seller yang punya toko lebih dari satu dan kelolanya semuanya di Gini biar mereka lebih mudah sentralisasinya kayak gitu. Oke, kemudian nah ini beberapa negara yang tadi saya sebutkan ya, ada di Indonesia, Beijing, Filipina, Thailand, Shenzhen, Vietnam, dan juga Malaysia. Nah, ini ada sekadar informasi juga teman-teman. Jadi Gini ini kita punya 4 unit bisnis utama, yaitu ada ERP. Ada ERP itu apa sih? ERP ini yang nanti saya akan jelaskan lebih lanjut. Jadi sistem yang bisa memudahkan teman-teman untuk kegiatan kelola tokonya gitu. Jadi kalau teman-teman punya toko 1, 2, atau misalkan lebih dari 3, itu tuh teman-teman gak usah buka banyak tab gitu. Jadi semuanya disentralisasi, mulai dari upload produknya, kelola stoknya, kelola orderannya, semuanya langsung dari ERP gitu. Nah, terus tadi terkait materi yang diberikan Kak Maria, digital marketing itu adalah salah satu faktor penting gitu dalam berbisnis, karena kan supaya orang-orang tahu kita jualan, supaya orang-orang tuh tahu dan tertarik sama produk kita harus memikirkan strategi marketingnya. Tadi untuk fungsi dan tujuan marketing Kak Maria udah sampaikan. Nah, untuk teman-teman yang masih bingung gimana sih caranya untuk mulai memarketingkan bisnisnya teman-teman, gak usah khawatir, teman-teman bisa konsultasi ya melalui tim Gini Ads. Nanti kita akan menyediakan service yang bantu teman-teman untuk mulai dari targetingnya, strategi marketingnya, sampai naikin iklannya, sampai monitor iklannya, itu bisa dari Gini Ads gitu. Nah, terus teman-teman kalau yang punya gudang juga boleh konsultasikan ke kita gimana supaya Gini WMS-nya, gudangnya itu bisa lebih efektif pengelolaannya. Apakah teman-teman sudah menggunakan sistem atau belum? Teman-teman kalau emang tertarik menggunakan produknya, bisa diskusikan ke kami untuk penggunaan Gini WMS ya. Begitu juga Gini Chat, gunanya adalah untuk sentralisasi nih. Kalau teman-teman punya banyak toko gitu, nggak usah buka banyak tab, langsung aja pakai Gini Chat. Kurang lebih kayak gitu. Nah, ini journey untuk pengembangan produk dari Gini ERP. Tahun 2019 akhir kita develop produk, kemudian 2020 kita kembangkan beberapa fitur, kemudian tahun 2021 banyak beberapa produk juga yang launching. Ada WMS, ada Ads, ada Chat. Kemudian di tahun 2022 ini kita selalu berusaha memberikan fitur-fitur yang memudahkan teman-teman seller gitu dalam berkegiatan bisnis. Nah, ini adalah partner resmi kita yang sudah terintegrasi dengan sistem Gini. Jadi kalau teman-teman nih yang punya toko di salah satu channel yang ada di gambar, teman-teman gak usah khawatir, bisa langsung sentralisasiin aja tokonya melalui Gini gitu. Nah, kalau teman-teman juga masih belum buka TikTok Shop, itu bisa banget teman-teman buka TikTok Shop, kemudian nanti teman-teman salin produk yang sudah existing gitu di toko sebelumnya ke toko TikTok Shop, itu bisa lebih mudah caranya dan waktunya lebih efisien. Nanti mungkin pas lagi pengenalan produk saya jelasin lebih detail gitu. Nah, kelebihan kita, ekosistem kita terbuka karena kita provide atau menyediakan solusi yang komprehensif. Alur bisnis kita juga end-to-end karena workflow kita secara e-tailing. Kemudian layanan pelanggan kita 14/7, available 14 jam nih teman-teman. Jadi kita start jam 9 sampai dengan jam 12 malam teman-teman. Terus keamanan data kita juga 100%. Nah, ini ada beberapa fitur unggulan, tapi kalau saya bacain mungkin agak terlalu banyak, jadi saya kasih lihat teman-teman gimana sih sebenarnya tampilan dari Gini. Nah, kurang lebih kayak gini teman-teman tampilan dari Gini. Udah kelihatan ya layarnya. Jadi teman-teman, aku coba ubah bahasanya dulu.
Nah, kalau teman-teman punya banyak tokonya, terus bingung ya, kalau punya banyak toko di channel 1, channel 2, channel 3, pasti kan akan buka banyak tab kayak gini ya. Tapi kalau dengan Genie ERP, teman-teman nggak perlu pusing buka banyak tab. Kemudian dari segi opsionalnya juga kayak kelola toko nih, seperti ini saya punya 3 toko. Kemudian kayak saya mau upload produk, ini bisa langsung ke banyak toko sekaligus gitu. Terus kalau teman-teman pengen ekspansi, teman-teman bisa lakukan dengan fitur salin toko. Jadi dari satu toko ke toko lainnya itu nggak perlu upload manual lagi satu-satu. Langsung aja disalin semua produk yang di toko gitu. Terus untuk stoknya gimana? Nah, tanpa Genie, teman-teman tuh kadang suka selisih gitu. Loh, kok stok saya di toko satu ada sekian, stok saya di toko satunya lagi kok lebih kurang gitu. Kemana stoknya gitu, larinya. Nah, teman-teman bisa langsung pusatin aja, sentralisasiin langsung di Genie ERP. Nah, ada lagi nih salah satu kendala yang sering ditemuin sama para pebisnis online, yaitu adalah mengatur pesanan. Nah, teman-teman bisa bayangin kalau punya banyak toko di banyak channel, itu akan lebih sulit gitu ya untuk atur pesanannya. Nah, teman-teman bisa langsung proses aja pesanannya melalui Genie, dari mulai monitoring orderannya, atur pengirimannya, cetak label pengirimannya, teman-teman bisa lakukan semuanya hanya di Genie. Seperti itu. Oke, selanjutnya mungkin saya pengen nge-infoin aja ke teman-teman. Untuk klien kita, seperti yang teman-teman lihat, ini yang sudah existing menggunakan produk Genie. Nah, kalau misalkan teman-teman tertarik menggunakan Genie, teman-teman bisa langsung scan aja barcode yang ada di background supaya nanti disambungkan ke tim kami, seperti itu. Nah, tambahan informasi, kalau teman-teman ragu pakai Genie aman nggak ya, nanti data toko saya gimana gitu. Nah, ini nggak perlu khawatir teman-teman, karena untuk support keamanan datanya kita pakai sistem yang namanya multi otorisasi dari marketplace. Kemudian teknologi terinskripsi juga dari sistem Genie, dan kita pakai layanan cloud yang aman, pakai jasanya Alibaba kalau teman-teman tahu mungkin. Oke, kemudian sekian sih kalau untuk pengenalan sistem Genie. Kalau teman-teman masih penasaran, boleh ya di-scan barcode-nya nih di sebelah kanan atau kiri dari teman-teman bisa lihat. Silakan di-scan aja. Nanti dihubungkan ke tim kami.